Sudah kelihatan ya sampel acak berlapis? Sudah, Bu. Kita melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin part 1 ya, kita sudah tahu caranya menentukan bagaimana menentukan ukuran sampel untuk sampel acak berlapis. Nah, kemudian untuk setiap lapisnya, nah kita menggunakan distribusi. Salah satu caranya yakni menggunakan distribusi Newman ya. Kemudian ada dua kategori. Kalau yang dananya atau uangnya diketahui, biayanya diketahui, dan juga untuk yang biayanya flat ya, untuk semua wilayah biayanya sama ya. Tidak ada masalah ya, insya Allah cukup jelas dan mudah, hanya beberapa rumus saja yang bisa yang kita gunakan. Pada pagi ini menjelang siang ini insya Allah kita akan diskusikan kalau yang kemarin kan estimasi total sama rata untuk acak berlapis. Nah, sekarang akan kita estimasi proporsi ya, proporsi populasi dengan sampel acak berlapis gitu ya. Mulai dari aturan optimal untuk memilih strata, kemudian penentuan strata, dan sampel ganda atau double sampling untuk stratifikasi untuk pelapisannya. Kemudian mirip seperti yang kemarin ya, kita kalau di kemarin X bar atau X dari rata dari estimasi untuk populasi dari strata 1 sampai N itu kan kita gunakan rumus X bar sama dengan 1/N besar, nah, dikalikan N1 X bar 1, N2 X bar 2, dan seterusnya. Sama seperti kemarin, tetapi X barnya diganti dengan P ya. P itu proporsi menjawab benar, Q sama dengan 1 min P masih berlaku. Sehingga 1/N sama dengan sigma NI per PI. Nah, kemudian varians populasi untuk proporsi ya, varians proporsi. Varians proporsinya, nah mirip seperti kemarin juga, 1/N kuadrat sigma NI kuadrat, nah dikalikan masing-masing dari varians proporsi untuk tiap strata. PI itu strata ke I. Atau nah varians dari PI itu kan sama dengan, nah itu ini ya, 1 dibagi NI per I, kemudian dikalikan PI QI dibagi NI-1. Nah ini sama dengan varians proporsi, tetapi ada faktor koreksinya, 1 per N1 per NI, nah itu kan ada faktor koreksi. Kemudian untuk contohnya ya, ini contohnya. Sebuah perusahaan periklanan ingin mengestimasi proporsi rumah tangga di daerah tertentu yang menonton acara. Nah, sejak kemarin konteksnya kita menggunakan cerita dari buku menonton acara ya, menonton televisi. Daerah dibagi 3 strata, kota A dan kota B, kota C. Kayaknya sama ini, N1 155, B62, dan N3-nya 93. Sampel acak berlapisnya 40 rumah tangga dipilih dengan alokasi proporsional. Kemudian masing-masing 20/8/12. Hasil wawancara dari 40 rumah tangga tersebut, nah ini menonton acara X. Ini sebenarnya nanti kalau mas-mas mbak-mbak bekerja pada layanan konsumen ya, biasanya layanan konsumen termasuk mensurvei ya, mensurvei sehingga bisa ketahuan rating TV-nya, nah, rating acara ini berapa ya. Yang nonton acaranya siapa tuh? Acaranya Ahmad Rafi itu siapa namanya? Acaranya apa namanya? Ada yang suka lihat? Atau
film yang lagi apa sinetron yang lagi heboh itu apa? Yang sampai ibu-ibu pada syukuran Aldebaran. Ikatan Cinta, Bu. Apa Mbak namanya? Ikatan Cinta, Oh ya Bu. Allah, ya iya Ikatan Cinta. Nah, saya nggak lihat TV jadinya nggak sempet ya. Pulang udah malam. Ya, jadi Aldebaran melihat Ikatan Cinta berapa. Nah, seperti itu mengapa kita bisa ngejudge ratingnya tinggi atau ratingnya rendah itu berdasarkan atas ya, berdasarkan atas ini strata ya. Strata ini kemudian nanti diwawancarai untuk tiap rumah tangga apakah menonton Ikatan Cinta atau tidak gitu ya. Nah, kemudian didata. Kemudian kita diminta mengestimasi proporsi rumah tangga yang menonton acara X, nah, dan batas kesalahan estimasinya. Ini masih ada yang masuk. Ini contoh penyelesaiannya. Langkah pertama kita hitung proporsi dulu seperti kemarin. Kemarin juga kita hitung X bar dulu. Kita hitung proporsi dulu, 1/n. Nah, 1/n itu kan 310 totalnya. 155 tambah 62 tambah 93. Nah, Mas Isnu kalau ada yang salah hitung ya Mas, biasanya Mas Ibnu sambil ngadep kalkulator ya Mas. 1/n1, nah N1 P1, N2 P2 ditambah N3 P3, 310. Nah, kemudian masing-masingnya 155 dihitung proporsi untuk strata 1 kota A ya. Strata 2 kota B, strata 3 kota C, 16/20, 2/8, 6/12 di sini. Nah, kemudian dari 6/12 itu dan seterusnya kita hitung 155 kali 1 0,8, 62 kali 0,25, nah kemudian 93 kali 0,5 gitu. Kemudian 130, nah dikalikan total kita hitung 155 kali 0,8 dan seterusnya 180 sehingga row-nya 0,6. Jadi kira-kira yang menonton acara televisi acara X itu ada 60%, nah semacam itu. Mungkin kalau di Indonesia, nah stratanya berdasarkan ekonomi bisa, stratanya berdasarkan tingkat pendidikan ya, pendidikan masyarakat juga bisa. Kemudian langkah kedua, nah dari tabel yang tadi masih kita gunakan, kita menghitung varians proporsi ya, varians proporsi dari masing-masing strata. Varian proporsi 1, nah 1/n1 dibagi, nah populasi 1, ukuran populasi 1, dikalikan P kali Q, nah dibagi N1 dikurangi 1, sama dengan 1 dikurangi 20/155. Sama dengan bla 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 dan seterusnya. Nah, P-nya 0,8, nah Q-nya 1 dikurangi 0,8 0,2. Kemudian N-nya untuk N1-nya 20, 20 dikurangi 1 19. Nah, sama dengan 0,871 nah, dikalikan 0,008 gitu. Dan seterusnya. Untuk menghitung varians proporsi masing-masing strata, ada kendala. Ada nggak kendala mengestimasi, menghitung proporsi tiap strata? Belum, Bu. Alhamdulillah, sudah lancar ya. Kemudian langkah ketiga, langkahnya sama persis sama dengan yang kemarin, menghitung varians ya. Kalau kemarin varians
dari tiap varians dari data untuk tiap populasi pada tiap strata. Nah, ini VP topi ya, estimasi sama dengan 1/n kuadrat. Nah, totalnya kan tadi 130. Nah, 155. Nah, kemudian dari hasil perhitungan di langkah kedua ini, nah varians proporsi strata 1 0,07, 0,024, 0,020. Nah, dikali-kalikan sehingga di sini varians proporsi populasinya 0,0045. Sehingga nah kita bisa mengestimasi proporsi ya, kalau errornya ya atau rentangnya 0,6 plus minus 0,13. Akar dari 0,0045 kan sekitar 0,13. Jadi nah batas bawah ya proporsi itu kan 0,60 dikurangi 0,13 berarti 0,47. Batas atasnya 0,73. Jadi sekitar 0,5 sampai 0,7 gitu ya. Proporsi rata-rata yang menonton acara X gitu. Kemudian kita ini mengestimasi kita coba memilih ukuran sampel dan alokasi sampelnya. Jadi kalau kemarin pakai Neyman ya, kita kan gunakan N itu sama dengan sigma dari gitu ya. Kalau kita misalnya nih kerja di suatu lembaga, kita mau menghitung ukuran sampel yang diperlukan untuk mengestimasi proporsi. Atau misalnya mas-mas dan mbak-mbak diberi tugas untuk ya menghitung berapa persen toh masyarakat Indonesia yang menonton film Ikatan Cinta. Oh, sorry, bukan film ya, menonton sinetron Ikatan Cinta. Nah, kemudian misalnya nih ada stratanya. Stratanya itu berdasarkan ya daerah misalnya di kota, di pinggiran, dan di dusun. Nah, ada 3 strata. Kemudian masing-masing jumlahnya berapa. Nah, N tiap-tiap strata dihitung. Kemudian P-nya masing-masing ya. P yang menghitung, yang menonton berapa, Q-nya dihitung sehingga nanti kita bisa dapat informasi kira-kira berapa toh ukuran sampel yang untuk mengestimasi proporsi ini. Dengan diketahui kalau D-nya, nah seperti kemarin, D itu sama dengan B kuadrat per 4, B error yang diinginkan gitu ya, selisih yang diinginkan. Nah, kemudian kemudian alokasinya, ini kalau setiap wilayah itu ada biayanya masing-masing ya. Jadi kalau biaya N untuk per daerah ya, itu CI. Klaster A berarti NA, nanti PA, QA, CA. Kemudian NB untuk klaster B, untuk lapisan B, ya, strata B, sama dengan N. Nah, kemudian C-nya juga diganti. CI-nya diganti CB dan seterusnya. Nah, kemudian nanti dibagi total ya, N akar P per akar dari PQ dibagi C, untuk C-nya untuk dari tiap-tiap estimasi biaya. Sehingga di sini NI sama dengan dan seterusnya. Ini untuk alokasi sampel untuk mengestimasi proporsinya. Ini kalau ukuran
sampelnya ditentukan dengan ini, kemudian dari ukuran sampel ditentukan dengan ini, alokasi sampel pada masing-masing serata ini. Kalau misalnya C-nya flat gitu ya, C-nya flat bisa dihitung, jadi nanti kan NI akar PQ, nah pembaginya C1 kan sama flat, jadi tidak dimasukkan sebagai variabel. Gitu. Dari rumus untuk menentukan alokasi, untuk menentukan ukuran sampel dan alokasi sampel untuk mengestimasi proporsi, bisa kira-kira bisa atau ada yang perlu didiskusikan? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah ya, tidak masalah ya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak mau pakai perkiraan alokasi seperti ini, pakai yang rumus kemarin nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kota A itu penduduknya 60%, kota B 30%, kota C 10%. Jadi nanti kalau sudah ketahuan dari sini itu 100% ya misalnya, 100 orang, N kecilnya 100 orang, nanti didistribusikan aja sesuai dengan jumlah penduduk ya. Seperti kemarin juga boleh. Kalau biayanya tuh flat ya. Gitu. Jadi karena strata 1 itu 60%, berarti 60 kali N. Strata 2 itu 30, nah kali N, strata 3, 10 kali N. Berdasarkan persentase. Nah, seperti itu juga boleh kalau biayanya itu flat. Jadi tidak ada biaya C untuk tiap pengumpulan sampel gitu. Pengumpulan data menggunakan sampel dari tiap kota. Ini contohnya. Perusahaan pengiklanan survei daerah untuk mengestimasi proporsi rumah tangga. Oh, masih menonton acara ya, acara Ikatan Cinta ya. Kota A, kota B, kota C. Proporsi di kota A 0,8, P2 0,025, P3 0,50. Nah, biaya yang diperlukan observasi A dan B $9, C $16. Jumlah rumah tangga di kota A dan kota B, nah ini N556293. Kemudian perusahaan ingin mengestimasi proporsi dengan batas kesalahan. Nah, ini ada batas kesalahan yang diinginkan ya, 0,1. Yang ini yang berbeda nih. Ini. Nanti ada kesalahan yang diinginkan ya, batas kesalahan yang ditolerir juga boleh. Kemudian masing-masing strata agar biaya yang dikeluarkan minimum gimana? Nah, di sini sama seperti tadi ada 3 langkah ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, kemudian langkah 4-nya bisa untuk distribusinya. Langkah 1 sama, kita hitung jumlah ya. Kalau ini dari jumlah sigma NK sekian. Nah, sebelumnya jangan lupa kita hitung D dulu. D sama dengan B kuadrat per 4 ini. D sama dengan B kuadrat per 4. B-nya 0,1, kesalahan yang diinginkan. Nah, 4-nya given, kemudian D-nya 0,025. Kemudian dihitung dulu sigma NK itu ini. Nah, dari sigma NK ini kita bisa menghitung. Nah, N1 sama dengan, nah, N-nya berapa? N-nya adalah 41,241. Jadi kita pakai rumus yang ini.
Sebentar. Ini untuk ya, N sama dengan sigma dari ini dibagi gitu ya. Ini N-nya ketemu dulu di sini. Nah, N-nya ketemu dulu. Setelah N ketemu, N-nya ketemu 41,241 atau boleh dibulatkan ke atas. Kemudian langkah kedua untuk tiap ini pakai alokasi, karena ada biaya kita masukkan biayanya. N1 ya P1-nya berapa, Q1-nya berapa, C1-nya. C1 itu biaya pengumpulan tiap sampel ya, tiap anggota sampel itu di kota A $9, kota B $9, kota C $16. Nah, sehingga kita dari sini kita memperoleh A ya. A sama dengan 0,5, ini A2 ini, sebentar. Ini A2, ini N2. Ini A3. Ini untuk N3. Jadi alokasinya untuk A1 0,5, A2 0,2, A3 0,28. Kemudian dari sini kita bisa menghitung untuk masing-masing ya. Gitu. Kemudian langkah ketiganya, dari sigma ini kita hitung. Nah, kemudian langkah keempatnya kita menghitung sigma NPQ. Yang untuk langkah ketiga sigma, karena ada kota A, B, C, I-nya ada 1, 2, 3, jadi sigmanya 1, 2, 3 ya, N1 kuadrat, P1 Q1, N2 kuadrat, P2 Q2, dibagi. Nah, A-nya tadi sudah ketemu, A-nya 0,5, 0,2 sama 0,28. Kemudian langkah keempatnya, N1 P1 Q1, N2 P2 Q2, N3 P3 Q3 sama dengan ini. Nah, sehingga kita bisa menentukan N kuadrat D sama dengan 310 kali sekian. 310 itu ukuran populasi ya dari 3 strata itu, sehingga kita bisa memperoleh N sama dengan ini langkah ke-6. Ini langkah ke-6, ini langkah ke-7. Langkah ke-6-nya N ketemu 63, kemudian langkah ke-7 dengan menggunakan A ya. A-nya digunakan untuk mendistribusikan ini sampel yang sebesar 63 tadi. Nah, sekarang kita cocokkan. Itu kan ada 32, 16 sama 14. Nah, totalnya berapa? (64), Bu. 4. Nah, jadi ini kenapa terjadi ada geseh ya, ada selisih ukuran sampel minimal 63, sementara ketika kita distribusikan ini menjadi 64, itu karena pembulatannya ke atas. 31 dibulatkan ke 32. Nah, orang itu kan tidak ada yang 0,6. Orang juga tidak ada yang 2/3. Nah, jadi semua dibulatkan ke atas sehingga
32 tambah 14 tambah 18, 64 gitu. Itu contohnya untuk yang tadi soal ini, soal yang di slide 10, ada yang perlu ditanyakan. Nah, jadi ada banyak langkah intinya. Nah, kita menghitung ukuran sampel untuk meminimalkan biaya ditambah dengan ini distribusi sampelnya dari strata di kota A, di kota B, dan di kota C berapa. Ada kesulitan kira-kira sampai di sini? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, alhamdulillah. Masuk akal ya? Masuk akal? Ada yang masih bingung? Belum bingung, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian kita lanjut ya. Kalau misalnya biaya observasi masing-masing strata sama ya, jadi tidak ada biayanya itu flat. Ya, kalau biayanya flat seperti tadi dimodif, nah sehingga akhirnya menjadi seperti ini. N sama dengan sigma NI akar PQ dikuadratkan dibagi N kuadrat D ditambah bla bla bla. NI sama dengan N dikalikan ya sekian. Nah, kemudian ini ada contohnya. Nah, atau minta tolong diorek-orek dikerjakan, tapi jangan meniru jangan melihat dulu kuncinya, coba dikerjakan dulu. Jadi dengan menggunakan rumus ini dikerjakan dulu untuk soal ini. Nah, kemudian nanti baru melihat contoh. Coba dicoba. Nah, seperti ini namanya work example ya. Kalau Bu Indah Retnawati itu seperti ini, dari ada soal, ada ini terus dikerjakan, kemudian nanti dicocokkan dengan contoh. Minta tolong ya, dikerjakan dulu. Pakai ini, rumusnya soalnya ini. Yuk dicoba.